Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Atik. Kali ini akan belajar tentang materi berakhlak dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa ya? Ada 99 ya, masih inget kan? Tapi kita akan belajar 5 saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang Al-Malik. Al-Malik itu artinya maharaja. Ingat ya, maharaja. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya maha mulia. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya maha suci. Ya, ingat ya. Yang keempat, kita belajar tentang As-Salam. As-Salam itu artinya maha sejahtera. Yang terakhir, kita akan belajar tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya memelihara keamanan. Terus, apa ya hubungannya dengan akhlakul karimah? Nah, akhlakul karimah yang akan kita bahas ini masih ada hubungannya loh sama Asmaul Husna ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang akhlak menahan diri. Menahan diri itu apa yo? Menahan diri itu menahan diri dari rasa marah, menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, menahan diri untuk tidak melakukan perilaku yang buruk. Terus yang kedua itu ada mandiri. Kalau mandiri ini sudah sering nih anak-anak lakukan di rumah. Contohnya mandiri dalam membereskan bajunya sendiri ya. Kemudian ada kalau sarapan sebelum makan itu makan sendiri. Ya, pokoknya kalau mandiri itu mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga, menjaga kebersihan. Ingat ya, menjaga kebersihan itu, kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Nah, apa sih contohnya kebersihan yang dapat kita lakukan? Kebersihan itu kan ada 3. Ada kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan ada kebersihan di lingkungan kita. Kalau kita di kelas tempatnya bersih, kan kita juga belajar juga enak, nyaman kan. Terus kalau kita bajunya bersih, rapi, apalagi wangi, jadi kan teman kita itu nggak bosen berteman sama kita ya. Kemudian yang ketiga itu ada menjaga lisan. Lisan itu mulut. Mulut ini digunakan buat apa sih teman-teman? Ya, bisa digunakan untuk berdoa, berzikir, membaca Quran, saling menasehati kalau ada teman yang butuh nasihat kita, memberikan hiburan kalau ada teman kita yang lagi sedih ya. Itu kan manfaatnya lisan kita. Jadi lisan kita itu tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi menyakiti orang lain ya. Terus yang terakhir ini ada akhlakul karimah, tertib ya. Tertib ini merupakan cerminan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kita. Terus kalau di rumah gimana? Ada peraturannya enggak? Kalau ibunya misalkan ngasih anak, kalau malam-malam itu tidur itu harus jam 9 malam, berarti kan kita harus nurut sama peraturan yang dibuat sama orang tua kita ya. Terus yang selanjutnya ini ada contoh dari akhlakul karimah yang dapat kita lakukan ya. Kita lihat nih yang gambar yang pertama. Ada anak yang mau marah, atau apa, anak itu ingin beli mainan, tapi ternyata mainannya itu udah punya di rumah, tapi anaknya mau lagi. Nah, berarti kita kan harus menahan nih, nggak boleh membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, karena kan nggak dipakai kalau kita udah punya di rumah ya.
Terus itu ada gambar bersih-bersih rumah. Tuh ada gambar bersih-bersih, membersihkan sendiri nih. Ada yang cewek, ada yang cowok, itu semuanya sama. Bersih-bersih itu bukan hanya tugas dari cewek, dari perempuan, tapi laki-laki juga wajib membersihkan rumahnya sendiri. Kalau kita habis bangun tidur, bersihkan, dirapikan lagi bantalnya, kemudian selimutnya, baju yang buat kita tidur ya ditempatkan di tempatnya masing-masing ya. Terus ada lagi nih contoh, ayo membuang sampah di tempatnya. Kalau kita membuang sampah tidak di tempatnya, tentunya akan menimbulkan banyak bahaya kan teman-teman. Ada banjir ya, dan lain sebagainya. Baunya juga nggak enak, banyak lalatnya, banyak nyamuknya, jadi timbul penyakit kan. Terus itu ada menjaga lisan kita. Kita tidak boleh nih menggunjing sama teman kita. Jadi kita itu harus saling menasehati sama teman-teman kita. Kemudian ada gambar yang terakhir di tengah, itu ada orang yang sedang sholat lagi berjamaah secara tertib. Kalau yang paling depan imam, barisan yang kedua laki-laki, dan barisan yang terakhir itu perempuan secara tertib. Jadi tertib ini bisa dengan melakukan sholat 5 waktu secara disiplin ya. Jangan dinanti-nanti kalau kita mau melakukan sholat. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang dapat kita lakukan di rumah maupun di sekolah ya, tentang Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini teman-teman. Nah, ini ada fotonya siapa ya, cantik-cantik ya. Ini adalah foto kelas 4. Terima kasih ya teman-teman yang udah belajar hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya,